Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini dan di sini saya sebenarnya hanya ingin sharing di mana kita melihat bahwasanya untuk hari-hari ini, hari karantina wilayah, hari di mana kita disarankan untuk physical distancing, dan padahal dalam kesehariannya juga kita membutuhkan untuk biaya hidup dan lain-lain sebagainya. Semoga saja ini bisa bermanfaat buat semuanya. Dan oke, kita mungkin akan menghadapi tantangan, salah satunya adalah tantangan ekonomi yang mungkin berdampak juga kepada orang tua kita juga, atau mungkin kita juga sebagai pelaku bisnis, dan banyak orang yang merasakan ini, dan bukan hanya kita saja yang berada di area Pati, terutama area Jakarta atau yang lain. Semuanya hampir merasakan, di luar negeri juga hampir seperti itu. Hanya saja ada beberapa hal yang mungkin masih bisa berjalan. Salah satunya adalah industri kreatif, ada beberapa yang masih bisa berjalan. Nah, di sini saya coba untuk sharing tentang bagaimana caranya kita bisa melakukan online bisnis, yaitu salah satunya adalah terjun di online marketplace yang selama ini saya lakukan juga, dan tidak ada salahnya teman-teman semua yang bisa mencoba. Yang pertama harus kita punya atau kita miliki adalah tabungan online. Di sini atau rekening online, atau biasa kita PayPal, sebut sebagai PayPal, atau kompetitornya yaitu Payoneer. PayPal dan Payoneer ini adalah rekening online di mana kita sebelum melakukan kegiatan online apapun, di sini tepat yang paling menurut beberapa pelaku usaha ini yang sangat membantu, karena setiap negara kan pasti punya semacam peraturan keuangan yang berbeda-beda, dan dari Payoneer ini atau PayPal, mereka bisa menyatukan semua itu. Jadi kalau semisal dari USD atau dari Euro atau dari mata uang manapun yang kita ikuti di marketplace itu, ketika kita mendapatkan uang itu, kita bisa convert ke rupiah atau biasanya ke USD dulu kalau yang selain USD. Jadi kalau semisal Euro, dari Euro masuk ke PayPal, ada pertanyaan biasanya, maukah kamu tetap di Euro atau atau kamu mau di-convert ke USD. Nah, itu ada pilihan juga. Terus setelah udah mengendap di dompet online, rekening online ini atau di PayPal ini, kalian bisa langsung mencairkan ke tabungan rekening lokal. Ya, semacam BNI, Mandiri, BCA, BRI, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, setelah kita memiliki rekening PayPal, kita jadi gini, kita udah sign in atau sign up di PayPal dulu, kita udah punya akun PayPal, ya. Kita pakai contoh PayPal. Terus setelah itu kita masuk di online marketplace, terserah mau Fiverr, mau Upwork, mau freelancer, atau terserah apapun itu. Ada 3 jenis, nanti akan saya jelaskan setelah ini. Jadi punya rekening, ya. Terus setelah itu kita masuk di pasarnya, di online marketplace-nya. Kita mau kerjain apapun terserah, di sana ada banyak pilihan, nanti akan aku jelaskan setelah ini. Nah, setelah kita dapatkan uang, ya, kita dapatkan uang di marketplace tersebut, kita withdraw ke PayPal kita. Jadi kan kita udah punya dompet nih, kita ke pasar, kita jualan sesuatu, kita dapat dong uangnya. Nah, uang ini kita taruh di PayPal, paham ya? Dari PayPal, terus setelah sekian hari kita bisa cairkan ke rekening bank lokal. Nah, rekening bank lokal terserah, bisa BCA, BNI, BRI, Mandiri. Saya sarankan yang Anda udah punya sekarang, dan ada fitur mobile bankingnya. Jadi setiap saat kalian bisa cek udah masuk atau belum. Nah, seperti itu. Ya, dan ya kita tahu sendiri bahwasanya USD untuk saat ini benar-benar melonjak tajam, ya, dan rupiah turun drastis. Maksudnya jadi sampai 16.000 berapa itu. Semoga saja bisa turun suatu saat, biar ekonomi Indonesia kita sehat itu kan, biar uang kita juga ada harganya. Tapi di sisi lain buat freelancer ini ada sedikit kabar bahagia, tapi ya sebenarnya bahagia di atas penderitaan orang lain, seperti itu.
Nah, infonya seperti itu. Jadi kita punya dompet rekening, kita harus siapkan dompetnya dulu. Kita datang di online marketplace, ya kan? Terus setelah kita dapat uangnya, kita cairkan ke PayPal, terus kita turunkan ke rekening bank lokal. Ya. Sekarang kita lanjut ke online marketplace. Itu apa sih? Online marketplace. Nah, di online marketplace sendiri banyak jenis kerjaan. Di sini aku rangkum ada 3 aja. Pertama adalah bidding, di mana kita sebagai desainer atau worker atau apapun terserah kalian sebut, kita adalah pekerja. Kita melihat beberapa banyak orang memberikan pekerjaan. Jadi ada orang katakanlah minta pekerjaan A. Saya punya ini, jadi gini, saya minta tolong dia kasar render ya. Saya minta tolong renderkan rumah ini gigi dengan seperti ini. Oke. Kita ikut di situ. Maksudnya kita ngebid di situ. Kalau dalam istilahnya kayak kita ikut tender lah. Tapi kan sebelumnya kita membuat akun ini harus kuat dulu ya. Jadi katakanlah kalau kita ambil contoh di Fiverr. Di Fiverr berarti otomatis profil kita harus kuat nih. Kita siapa, dari mana dan semacamnya, dan terutama portfolio yang paling penting. Yang sangat menentukan bisnisnya portfolio. Jadi klien akan melihat portfolio apa yang telah kita kerjain sebelumnya, seperti itu. Jadi profil kita harus lengkap dulu dan kita masukin bid ke sana. Jadi orang-orang yang menawarkan atau apa kita kasih bid. Jadi bid itu maksudnya kita menawarkan pekerjaan kita. Jadi kita menawarkan kita bisa loh. Dan ketika ke bid itu kita mungkin kalimat, terserah kalian akan pilih kalimat-kalimat apa yang mungkin akan menarik pelanggan. Ya, jadi orang ada memberikan order. Beberapa orang akan memberikan order dan kita pilih mana yang cocok dan kita sanggup. Kita bid itu mungkin akan berkompetisi dengan banyak orang ya kalau kita terpilih ya kita kerjakan dengan setulus hati, seperti itu. Itu bidding ya. Jadi ada banyak, ada Fiverr, ada Upwork, ada freelancer. Ini adalah 3 yang masih teratas sih untuk saat ini. Mungkin ada yang lain juga, banyak juga gitu. Nah, mungkin info buat temen di arsitektur atau mungkin yang sudah bisa ngerender 3D ya kan, terutama yang rendering. Ini ada namanya Easy Render. Di sini website ini sangat simpel. Easy Render itu sangat simpel, di mana orang-orang biasanya sudah punya SketchUp atau DWG-nya. Jadi kita nggak jelimet lagi. Tapi ada juga sih beberapa orang yang minta didesainkan juga sedikit-sedikit. Tapi ya masing-masing punya budget lah. Nah, di Easy Render ini mereka punya pekerjaan A, B, C gitu kan. Mereka punya pekerjaan, terus hanya ada kolom harga. Jadi kita hanya masukin harga aja. Ya kalau beruntung kita dipilih, kalau enggak ya coba terus. Ya memang seperti itu. Semuanya kan kita yang diwajibkan kan mencoba. Urusan rezeki Allah yang atur. Ya modelnya seperti itu. Kalau di Fiverr dan Upwork atau freelancer kita tahu musuh-musuh kita siapa aja. Bukan musuh sih, maksudnya kompetitor kita siapa aja. Maksudnya siapa aja yang ikut di bid itu, siapa aja kita ketahuan, lihat. Nah, berikutnya ini ada Freelancer. Ini adalah karya anak bangsa. Bisa disebut cukup bagus. Ini ada lagi yang namanya project.co.id, itu juga bagus, itu juga bikinan Indonesia. Nah, ya cukup menarik juga karena ini kalian nggak perlu pakai PayPal dan Payoneer, tapi bisa langsung masuk ke rekening bank lokal. Nah, dan ada lagi satu lagi, ini adalah Panggilin. Panggilin ini tapi hanya ada di Android ya, PC yang nggak bisa, dipakainya Android, dan ini lebih simpel lagi. Nah, tapi di sana ya kita tahu lah, maksudnya mungkin rate-nya akan jauh beda dengan USD kan, seperti itu. Tapi ada juga kok beberapa penawaran yang harganya cukup menarik, bisa kalian coba. Nah, terus berikutnya adalah model kontes. Tadi kan bidding, di mana kita ada orang menawarkan pekerjaan, kita ikut tender, terserah mau kepilih atau enggak gitu kan. Kita ikut tender, kalau beruntung ya kita dapat, atau enggak ya enggak. Nah, ini ada lagi kontes. Nah, kontes ini bener-bener bener-bener kontes. Jadi ada orang butuh, ya kayak sayembara. Ya sayembara, memang sayembara gitu. Jadi orang menyayembarakan sesuatu dan banyak orang menyerbu di situ. Ya terakhir saya dapat itu dari ArcBazaar ya. ArcBazaar ini lebih ke arsitektural. Jadi beberapa orang membutuhkan semacam, entah itu renovasi interior ataupun itu renovasi fasad mereka, atau
layout plan atau apapun, banyak di sana kerjaan ya. Kalian bisa coba juga, dan nominalnya cukup menarik. Dan ternyata ya saya kira kan waktu itu hanya satu aja yang dipakai ya, ternyata enggak, 1, 2, 3 dapat semua. Terus ada 99 Design. 99 Design itu ke logo ya seperti itu, dan Design Hill ini juga sama, mirip-mirip dengan 99 Design. Terus ada lagi yang 1000, ini ya 1000 dan 1000 Lancer ini kayak semacam satu ini deh kayaknya kalau nggak salah. Tapi 1000 ini lebih ke kontes tadi, kalau 1000 Lancer kan bidding proses tadi ya, jadi ada orang menawarkan dan kita ambil tawarannya, kita kasih tender seperti itu. Kalau 1000 itu kok lebih ke kontes. Nah, berikutnya adalah tentang portfolio. Nah, portfolio ini juga menarik. Karena apa? Kalau di bidding tadi, kita menawarkan pekerjaan, kalau dipilih kita kerjain, kan gitu. Ya mau nggak mau, si klien ya menunggu apa yang kita kerjakan, kan gitu. Kan hanya kita yang mengerjakan. Kalau di kontes, klien bisa memilih, ya kan, mana pekerjaan yang bagus. Tapi ya mereka nggak bisa revisi, karena mana yang paling bagus dan yang enggak, ya tergantung budgetnya mereka juga kan. Ketika budgetnya mereka gede, banyak orang yang masuk. Kalau nggak gede ya biasanya dikit. Nah, bagi pemula-pemula ini yang dikit dulu, biasanya dikit yang ikut, dan potensi kita menang lebih besar, seperti itu kan. Nah, untuk portfolio di sini portfolio menariknya adalah memang nominalnya kecil, katakanlah hanya 5 atau 10 dolar ya untuk sekali download. Nah, masalahnya di Turbo Squid atau Envato Market atau CG Trader terserah ya, kayak semacam di Shutterstock, Pixabay, Freepik yang teman-teman mungkin udah main di sana ya kan. Di sini menariknya adalah orang bisa mendownload puluhan kali, ratusan kali, bahkan ribuan kali, nggak terhingga. Jadi ketika kita membuat sesuatu atau lagi ada project atau lagi yang pasti tidak ada ini ya, tidak ada watermark ya, maksudnya ini hak ciptanya PT ini atau PT mana ya, jangan sampai kayak gitu ya. Kalau itu hak ciptanya orang, jangan kita upload ke sana. Sebisa mungkin yang itu kita buat sendiri, kita modif sendiri, jadi hak ciptanya hak cipta kita sendiri gitu ya. Kita upload ke website portfolio tersebut, terus kita cantumkan harganya berapa, jadi orang akan download ya, itu masuk di PayPal-nya kita. Nah, seperti itu. Jadi ada bidding, ada kontes, ada portfolio. Ini kurang lebih tiga tipe ini yang saya temukan. Kalau ada yang lain mungkin silakan teman-teman share, kita sharing bersama. Ininya seperti itu aja. Apa yang mungkin saya belum tahu malah jadi tahu kan. Thank you. Oke.